kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu. Yesus, agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu. Yesus, sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau
dan Maha Kuasa. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin jalanku, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Yesus Tuhan, agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Agar semua suku bangsa sujud menyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita pagi hari ini membicarakan mengenai berkat Tuhan. Walaupun di sana sini banyak orang yang merasa alergi dengan berkat. Tetapi kita tahu persis bahwa berkat itu adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang sudah pernah kita lihat, yaitu di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, ya, jelas sekali dikatakan di sana, bagaimana Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, di dalam bahasa aslinya dikatakan, Ki Sham Siva Adonai et Ha-Berachah. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi berkat ini bukan sesuatu yang harus dihindari. Dan terus terang, kalau saya bertanya kepada saudara, siapa yang tidak mau berkat? Tidak ada yang berani menolak. Semuanya pasti mengatakan mau. Tapi, udah nggak pakai tapi. Mau atau tidak? Kalau mau diberkati, buka hati. Pandang Yesus. Dan seperti dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 6 itu, kehidupan sadik, kehidupan yang benar, itu akan membawa berkat terjadi dalam kehidupannya. Nah, orang Israel juga Tuhan desain untuk hidup diberkati. Orang Israel sudah direncana Allah untuk hidup diberkati. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, maka kita lihat di situ ada daftar
mengenai berkat, ya. Tetapi kali ini kita mulai saja ayat yang kedua, langsung saja supaya tidak memakan waktu terlalu banyak, ya. Dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Coba kita lihat di sini. Ini adalah desain Allah, ini adalah rencana Allah, diberkatilah. Itu sebabnya tadi dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga tadi dikatakan, Kisham siva Adonai et haberacha. Sebab kesanalah akan diperintahkan Tuhan segala berkat-berkat ini. Nah, kepada umat Allah sekarang dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Ya. Nah, itu di dalam bahasa aslinya dikatakan, Ubau aleha kol haberachot. Kol haberachot. Akan datang, datang kepadamu aleha. Jadi jelas sekali di sini. Berkat itu adalah desain Allah, memang diperintahkan oleh Tuhan untuk datang. Dikatakan, Kol haberaka, segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Berkat di kota, di ladang, berkat buah kandungan, hasil bumi, berkat bakul, tempat adonan, berkat waktu keluar, masuk, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan, Baruch ata Bair, diberkatilah engkau di kota Ir, ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini, berkat ini adalah desain Allah. Allah ingin kita diberkati. Setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ingin supaya saudara diberkati. Bukan hidup di bawah kutuk. Karena apa? Dengan kehidupan berkat ini, saudara bisa menjadi berkat. Dan kehidupan diberkati ini, di sini kita tidak berbicara mengenai mewah, foya-foya, atau apapun. Tidak sedikit orang yang bisa dikatakan duitnya itu bertumpuk-tumpuk, tapi nggak bisa jadi berkat. Atau bertumpuk-tumpuk uangnya, tapi tidak bisa menikmati. Napas pakai tabung, makan pakai selang, dan sebagainya, alias infus, dan seterusnya. Ini bukan berkat, tetapi berkat dari Tuhan, itu adalah ketika kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang yang lain. Boleh saja uangnya bertumpuk-tumpuk, tapi itu terus disalurkan untuk orang-orang yang lain. Itulah berkat. Jadi kita tidak perlu takut. Pagi ini ketika tadi kita bangun, seharusnya kita sudah mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Sepanjang hari ini kami akan melihat berkat-Mu yang berkelimpahan. Supaya aku bisa menjadi berkat Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan, yang butuh uluran tangan. Dan kami bisa Engkau pakai Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah berkat saudara sekalian. Dan di sini kita tidak berbicara mengenai sekali lagi, entah yang disebut itu foya-foya, pelit dan sebagainya. Bukan. Berkat dari Tuhan untuk menjadi
berkat untuk orang lain. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 itu, secara khusus Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Berkelimpahan. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi berkat untuk orang yang lain. Nah, jadi rupanya kita lihat sistem Tuhan di sini. Tuhan berkenan memberkati, tapi juga Tuhan berkenan memakai individu-individu untuk menjadi saluran berkatnya, untuk dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita tidak perlu takut menghindari berkat, alergi dengan masalah berkat dan sebagainya. Asal kita tahu dengan benar apa dan bagaimana mengenai berkat ini. Sekali lagi saya percaya semua pasti ingin diberkati. Tapi jangan lupa berkat dari Tuhan itu di atas kepala orang benar. Atas dasar kehidupan yang benar. Dan bukan itu saja. Berkat Tuhan itu untuk disalurkan untuk orang lain. Kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kembali ke ulangan ini tadi. Jelas sekali itu, berkat di mana-mana. Tuhan memberkati supaya bisa menjadi berkat. Dan bahkan tadi Abraham beserta seluruh keturunannya diberkati untuk menjadi berkat. Nah, masalah tidak menjadi berkat urusannya lain nanti. Bukan berarti bahwa ketika tidak bisa menjadi berkat, maka kemudian berkat ini sesat atau salah. Bukan berkatnya yang salah, manusianya yang salah. Dan itu ada urusannya sendiri dengan Tuhan. Tapi ketika kita beres di hadapan Tuhan, berkat akan terus-menerus dicurahkan dan kita bisa menjadi saluran berkat. Kita tidak perlu takut. Wah, nanti kalau saya punya duit banyak berarti saya tidak rohani. Nah, ini pandangan yang keliru. Abraham itu diberkati berkelimpahan, tapi juga bukan orang yang kafir. Dia adalah disebut orang benar dan orang percaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia melaksanakan misinya Tuhan tadi. Dia diberkati untuk menjadi berkat. Jadi dalam hal ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Dan kita tidak perlu kemudian memberi label, wah berkat itu tidak rohani. Nah, ini cara pemahaman yang sempit. Mari kita memahami firman Allah sebagaimana mestinya. Jangan keliru. Ya. Nah, selanjutnya berkat ini juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu juga disebut berkat juga. Mari saya jelaskan ini. Untuk itu, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 34. Kalau kita baca mulai dari judulnya ayat 1, ya, sebetulnya sih kita bisa mulai dari ayat yang kedua, ya, karena penomoran ayat mungkin Alkitab elektronis saudara agak sedikit berbeda, ya. Tapi tidak apa-apa, kita baca seluruhnya saja, ya. Dari awal, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah ini, coba kita lihat. Kemungkinan ini ayat 2, tapi bisa juga ini ayat 1. Ya. Dikatakan demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan Abarecha Adonai bechol et. Kata barak dipakai di sana. Abarecha et Adonai bechol et. Aku hendak memuji Tuhan. Kata barak dipakai di sana. Berarti aku hendak memberkati Tuhan. Dalam bahasa Inggris terjemahkan, I will bless the Lord. Abarakah. Nah, saudara sekalian, mungkin kita agak sedikit canggung. Mosok kita memberkati Tuhan, apa enggak kebalik? Bukankah Tuhan yang harusnya memberkati saya? Kenapa saya memberkati Tuhan? Nah, saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani, kata barak itu digunakan dari yang superior untuk yang inferior. Bukan hanya itu, tapi juga yang inferior bisa memberkati yang superior. Kalau di dalam konteks bahasa Indonesia, kita melihat bahwa memberkati itu cuma dari yang superior kepada yang inferior. Sebagaimana mungkin yang inferior bisa memberkati yang superior. Ya. Tetapi dalam bahasa aslinya kata barak itu, baik superior kepada inferior atau inferior kepada superior, bisa digunakan semuanya. Nah, bahasa Inggris pun juga demikian. Ketika dikatakan memuji Tuhan, itu digunakan bless. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan, I will bless the Lord at all times. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, jelas sekali di sini, saudara sekalian. Kata berkat itu dekat sekali dengan memuji Tuhan. Jadi kalau kita sibuk mengcounter berkat-berkat, itu dikhawatirkan nanti kita juga menjauhkan diri dari memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan. Karena kata barak itu juga dipakai untuk suatu pujian kepada Tuhan. Nah, jelas saudara sekalian di sini. Mari kita tidak usah terlalu takut atau ya sok rohani lah tentang berkat ini. Kita terima seperti apa adanya, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Kalau Tuhan katakan diberkatilah, kita terima. Berkat ada di atas kepala orang, benar, kita terima. Karena dengan begitu kita bisa menjadi berkat. Dan kita juga memuliakan Tuhan, memberkati Dia. Seperti ketika Daud ini. Mengalami kesulitan, dia sangat kesulitan. Karena tadi judulnya, dia sedang di dalam fugitif, pelarian. Karena dikejar-kejar oleh Saul. Dia susah, menderita. Tapi dia masih bisa mengatakan, I will bless the Lord. Abarakah. Et Adonai bechol et. Aku akan selalu memberkati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan segala waktu. Di segala waktu. Nah, kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan buat berhasil, berkemenangan dan sebagainya. Begitu juga saudara sekalian. Allah merencanakan kehidupan saudara diberkati berkelimpahan, berhasil dan berkemenangan. Supaya kita bisa menjadi berkat. Dan kita adalah seorang yang selalu memberkati Tuhan. Bless the Lord. Memuji Tuhan, barak at all times. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini dalam nama Yesus,
Kami semua yang mendengar firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Kami sehat, dijauhkan dari segala gangguan penyakit apapun. Kuasa darah Yesus melindungi kami, menjauhkan kami dari virus-virus corona sekalipun. Kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Haleluya.